Bapak nggak ikut sarapan, Bu? Tanya Sinta dengan memangku Sultan. Istri Bagas itu nampak melihat ke segala sudut, hingga tetap hanya terhenti di depan sebuah kamar dengan pintu putih yang tertutup rapat. Sementara Bu Sumarni hanya sekilas menatap menantunya. Tersenyum, namun tak mengatakan apapun. Beliau lebih memilih diam dan segera menarik kursi ke belakang. Hati itu perih. Tentu saja, baru beberapa hari yang lalu suaminya berjanji akan berbuat adil pada istri muda dan dirinya yang sudah tak muda. Namun, kini semua terbukti berbeda. Ia telah kehilangan sosoknya tepat setelah ikrar pernikahan itu terucap. Bahkan Pak Handoko sudah mulai menolaknya tadi. "Bapak sarapan dulu," ucap Bu Sumarni sesaat setelah selesai masak. Ia tak berani masuk, tak enak rasanya, hanya mengintip melalui celah kecil. Dalam kamar berspray hijau army itu terlihat sangat berantakan. Bantal dan selimut berserakan di lantai. Juga berbagai macam botol kosmetik berbahan akrilik memenuhi meja rias dengan kaca besar. Bu Sumarni memang sudah sangat baik mengenal adik madunya itu. Cukup mengerti pula kalau Hanum bukan tipe yang rapi. Namun, untuk ukuran seorang wanita, kamar ini terlalu jorok menurutnya. Bu Sumarni bergeming, mematung di depan pintu yang terbuka kecil. Ia nampak menggelengkan kepala dengan tarikan nafas panjang, hingga muncul sosok Pak Handoko berdiri sembari menggulung sarung yang dikenakan. "Bu," panggilnya, sedikit memiringkan kepala. Bu Sumarni tergagap, lalu menjawab dengan irama cepat, "Iya Pak." Dengan dahi berkerut, Pak Handoko mengamati istrinya. Cukup lama. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Handoko dengan dagu sedikit terangkat. "Bapak mau sarapan?" tukas Bu Sumarni. Tiba-tiba terhenti, diam dan menarik nafas panjang. "Sekarang," imbuhnya dengan irama rendah. Dadanya bergemuruh saat melihat Hanum keluar dari kamar mandi dengan rambut terlilit tanpa pakaian. Tubuh yang masih terlihat api itu hanya ditutup handuk dari dada hingga atas lutut. Sementara Pak Handoko menoleh, melihat istri mudanya dengan sebelah mata menyipit. Pengantin baru itu nampak saling tatap, lama menyimpan senyum. Tak peduli ada hati yang telah mereka cambik. Bu Sumarni, iya, perempuan yang sudah berada di usia lanjut itu nampak tertunduk dengan mata terpejam. Entah sampai kapan ia mampu bertahan di dunia yang telah terbelah ini. "Kalian duluan, nanti kami mau keluar, sekalian cari sarapan," ucap Pak Handoko memaksa Bu Sumarni mengangguk, lalu berjalan dengan langkah lesu. Iya, kini beliau mengerti. Dalam rumah tangganya, ia tak ingin mengharapkan lebih. Penolakan tadi, sungguh itu adalah awal tekadnya untuk tetap melayani tanpa merajuk. Pengantin baru, wajar maunya berdua terus, ketus Naila dengan bibir mengerucut dan kedua alis menurun. Seketika Bagas dan Sinta menatap adiknya. Si tukang ceplas-ceplos itu ternyata tengah menyajikan makan dengan sekali mendengus keras. "Dok," cegah Bu Sumarni. Kedua alisnya terangkat dan kepala sedikit miring ke depan. "Biarkan saja." Naila mendengus. "Kalau di rumah sana, tak masalah. Silakan saja. Tapi kan ini di sini. Di rumah yang bukan hanya ada mereka berdua. Harusnya tahu dirilah," segah Naila. Dahinya berkerut dan otot wajahnya menegang. Dengan tersenyum, Bu Sumarni menghampiri dan menepuk bahu putrinya. "Sudah, tidak apa-apa. Ibu berusaha ikhlas. Kamu juga harus berusaha. Abaikan, biarkan saja. Mereka sudah sama-sama dewasa. Sudah tua malah. Jangan ditegur, akan jadi masalah."
Doakan, semoga Allah menyadarkan mereka. Tapi Bu, ikhlas itu tak ada tapi. Mengerti? Ucapnya cepat, dengan sedikit memiringkan kepala ke depan. Naila terdiam, lantas menarik nafas panjang. Baiklah. Ya sudah, ayo makan. Kasihan Dika, nanti telat sampai sekolah. Imbuhnya mengajak anak dan menantunya lekas menikmati sarapan. Tentunya tanpa sosok Pak Handoko. Bagas, panggil Bu Sumarni. Putra lelakinya itu mendongak, masih dengan mengunyah nasi uduk favoritnya. Iya Bu, kamu dan Sinta tidak pulang dulu nanti. Bagas terdiam, namun sekilas netra itu seperti melirik ke arah kiri atau depan, entahlah, tapi jelas terbaca. Putra Pak Handoko itu tengah menimbang sesuatu. Bagas, tugas Bu Sumarni kembali. Tidak Bu, sepertinya untuk beberapa hari kami tinggal di sini dulu. Menemani Imbu, jawab Bagas gamang. Suaranya tak jelas. Toko, tugas ibunya memastikan. Iya, sejak menikah, putranya itu memang memutuskan membuka sebuah toko material. Meski belum lama, tapi ternyata hasilnya cukup bagus untuk usaha yang masih baru. Aku bisa berangkat dari sini, Bu, sahutnya dengan senyum melekat. Burung, timpal Naila cepat, yang dijawab kakaknya dengan tawa terbahak. Diam-diam kau perhatian juga dengan kakakmu ini, Nay? Ya, memang seringkali ucapanmu terdengar ketus. Tenang saja, semua burung di rumah aman. Ada Dolop yang sudah biasa membantu. Kelakar Bagas dan disambut dengan tawa yang lain. Perhatian? Aku cuma tidak mau kamu di sini, ucap Naila tiba-tiba terhenti. Matanya melotot melihat sepasang pengantin baru yang keluar dari kamar dengan baju kembar. Kaos putih bertuliskan Home Forever dan Wife Forever. Hanum nampak menggoda dengan celana hitam ketat yang memperlihatkan sebagian besar lekuk kaki. Wajahnya terlihat mulus dan dilengkapi dengan pewarna bibir brown sunggar dan blush on merah muda. Sementara Pak Handoko, sebenarnya Naila teramat malu saat melihat bapaknya itu. Nampak mengenakan celana berwarna serupa dengan istrinya dan rambut klimis. Andai bisa berucap, Naila hanya ingin berkata, Bapak, Eleng. Tapi ia masih ingat adab dan memilih dia menatap dengan hati merana. Bukan hanya Naila, mereka yang tengah sarapan juga nampak terpaku melihat Pak Handoko dan Hanum dengan nafas naik turun. Mas, panggil Naila pada Bagas yang nampak terpaku dan mulut sedikit terbuka. Mas Bagas, panggil Naila kembali, cukup keras, memaksa Bagas menoleh, pun begitu dengan Pak Handoko dan Hanum, yang juga turut menatapnya heran. Apa? Sahut Bagas geram. Eleng, ucap Naila ketus, matanya mendelik dengan otot wajah menegang. Iya, ucap Bagas, menggerutu tak jelas. Kakak beradik itu saling menatap dengan mulut tertutup. Rapat. Bukan hanya Naila, Bagas pun sepertinya mulai kesal dengan tingkah adik perempuannya. Ibu, panggil Bapak, memangsa Bu Sumarni kembali menoleh pada suaminya. Kami berangkat dulu ya. Sepertinya nanti langsung ke rumah Hanum. Kalau kemalaman, mungkin Bapak nginep lagi di rumah sana, ucap Pak Handoko yang hanya dibalas Bu Sumarni dengan anggukan kepala. Kemalaman? Ini kan masih pagi, emang mau kemana seharian penuh? Timbal Naila, memaksa semua orang bergeming dengan urat leher menegang. Bukan urusanmu, sahut bapaknya gusar, mendelik dan segera mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab Naila dengan hembusan nafas berat. Berulang kali ia nampak menarik nafas panjang dengan kelopak mata terpejam. Naila tengah mencoba ikhlas, seperti kata ibunya. Namun tiba-tiba Bagas berucap cepat. Maaf Bu, sepertinya nanti aku pulang dulu. Naila kembali mendelik dengan alis merapat. Tiba-tiba, kenapa?
Burung-burung di rumah takut tidak terawat, ucap Bagas Gamang. Lah, bukankah tadi Mas bilang sudah ada dolop? Aman katanya. Kok sekarang tiba-tiba berbeda saat Hanum pulang? Bagas tergagap. Dengan bola mata yang berputar cepat, ia nampak terdiam, kembali menikmati sarapan, lalu berucap dengan suara pelan. Takutnya dolop lalai, sahutnya Gamang. Memaksa Sinta dan Naila saling menatap tak mengerti.